Salam Analis analis anggaran Anggaran Indonesia. Indonesia. Halo, jumpa lagi dalam podcast Disangga. Kali ini bersama saya, Gesti Gracia, atau biasa dipanggil GG, salah satu analis anggaran ahli pertama di lingkup Direktorat Jenderal Anggaran. Kali ini podcast Disangga kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu analis ahli media dari DJA, Bapak Krisnamurti, atau biasa dipanggil Bli Krisna. Halo Bli Krisna. Halo Mbak Gege, halo semuanya. Apa kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bli Krisna terkait redesign sistem perencanaan dan penganggaran atau biasa kita singkat RSPP. Nah, Bli Krisna dan Sobat AI semua, seperti yang kita tahu, RSPP telah mulai diimplementasikan sejak tahun anggaran 2021 dan akan terus dilakukan penguatan implementasi untuk tahun anggaran berikutnya. Seperti itu ya Pak Bli Krisna. Ya. Nah, yang menarik adalah Bli Krisna telah melakukan studi kasus atau review tentang RSPP, khususnya mengenai program Dukman dan KRO generik seperti itu ya. Nah, boleh kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Bli? Mbak Gege, boleh. Nah, kalau saya baca-baca kajian Bli tersebut, saya menemukan 2 poin penting ya. Yang pertama adalah temuan Bli tentang inkonsistensi implementasi KRO dan RO teknis. Nah, yang kedua adalah terkait threshold program atau RO. Nah, boleh dielaborasi lebih lanjut tentang temuan Bli tersebut? Oke, baik Mbak Gege, terima kasih. Teman-teman semuanya, sebenarnya ini studinya studi singkat ya Mbak Gege ya. Artinya saat-saat waktu luang saya coba melihat kira-kira seperti apa sih implementasi yang dijalankan oleh teman-teman di KL, termasuk di Kementerian Keuangan juga ya gitu ya. Artinya apakah nanti yang kita temukan ini sesuai apa tidak gitu ya dengan konsep awal dulu kita yang waktu saat menyusun RSPP gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau tadi Mbak Gege sebut inkonsistensi, sebenarnya bukan inkonsistensi sih Mbak Gege ya. Lebih kepada sebenarnya bagaimana sih cara kita membaca RSPP ini gitu ya. Artinya persepsi kita sama nggak sih gitu ya. Menyamakan persepsi dulu nih. Artinya Oke. RSPP ini orang bilangnya program Dukman, program teknis. Terus yang program Dukman ini seperti apa? Terus program teknis seperti apa? Ada lagi nanti ketemu kita program lintas KL ya, program teknis lintas KL itu jumlahnya berapa Mbak? Ada 17 ya? 17 program lintas KL ya, teknis ya. lintas KL ya. Nah, kita kan di studi saya ini, saya menemukan hal yang menarik sebenarnya. Jadi ada di program Dukman ini ternyata ada output yang berkarakteristik teknis, gitu ya. Nah sebaliknya di program teknis ada KRO yang berkarakteristik Dukman. Nah ini kan artinya oke lah, sekarang kalau kita lihat aplikasinya, mungkin aplikasinya belum mendukung buat dikunci gitu ya. Artinya teman-teman KL ketika memilih output generiknya bisa nggak dimasukkan ke program teknis ini, belum bisa kayaknya gitu ya. Jadi apapun yang di-input di aplikasi sepertinya aplikasi fine-fine saja ya gitu ya, terima saja gitu ya. Nanti pada saat diagregasi angkanya baru kelihatan, oh ternyata ini mungkin kurang tepat gitu ya. Nah kemudian ada yang menarik nih Mbak Gege. Di program teknis nih, kalau menurut Mbak Gege nih, kalau kita ketemu akun 511 sama 512 ini tentang gaji ya, itu masuknya kemana? Ke program mana? Seharusnya kan masuk Dukman. Dukman, persis. Ini ada di program teknis coba. Iya. Jadi kan artinya, saya sih nggak bilang, saya nggak bilang inkonsistensi ya, kita nggak bisa sebut ini benar atau salah gitu ya. Tapi mari kita coba perbaiki pelan-pelan, ya kan? Nah kalau misalnya memang ada bayar gaji di program teknis, nah pertanyaan saya kembalikan ke teman-teman analis semua nih mestinya ya, cocok nggak sih gitu ya. Sedangkan program teknis ini kan semangatnya adalah bagaimana kita membuat layanan keluar eksternal gitu ya. Kalau program Dukmannya kita buat untuk menampung semua kegiatan untuk
melayani internal. Itu kan Betul. konsep dasar sebenarnya Layanan internal, betul. ya. Jadi kalau sudah layanan internal, termasuk kalau Mbak Gege ingat diklat, ya kan? Betul. Kalau diklatnya diklat internal ini kan diklat yang ikatan dinas misalnya, itu maksudnya kan ke Dukman, ya kan? Nah, ketika ada diklat yang memang untuk masyarakat, itu maksudnya ke teknis. Jadi kan memang ada beberapa persepsi yang coba kita samakan dulu nih, gitu ya. Baru nanti kita diskusikan lebih treatmentnya gitu ya. Artinya sekali lagi bukan salah dan benar enggak sih. Jadi coba pelan-pelan nih. Jadi kan RSPP ini kan baru nih, barang baru dan semua orang masih mencoba-coba untuk mentransformasikan dari yang lama ke baru ini seperti apa gitu ya. Nah, itu mungkin Mbak Gege. Jadi kalau misalnya kita lihat ada lagi yang saya temukan, kalau Mbak Gege ingat tahun 2021 ini kan belum ada RO teknis, generik. generik ya. Jadi RO generik ini mulai dipakai di 2022, berarti kan ya. Standarisasinya. Betul, ya. Itu ada 20 RO generik yang di 2022 itu mestinya diimplementasikan secara penuh gitu ya. Ini ada yang menarik nih yang saya temukan. Jadi kalau misalnya kita lihat KRO tahun 2020 ya, kalau kita lihat jenis KRO-nya kan, kalau jenis KRO-nya kan ada dua huruf di depannya ya. Jadi dia ada 3 huruf. Kalau yang satu huruf depannya kan dia masuk ke grup nih, ada 6 grup ya. Kemudian ada dua huruf dia jenis KRO ya. Jadi jenis KRO yang berkarakteristik Dukman itu jenis KRO-nya yang 2020 itu kodenya adalah EA, ya kan? Kemudian dirubah menjadi EB, termasuk ada 20 RO generik gitu ya. Jadi RO generik ini mewakili semua fungsi-fungsi kesekretariatan nih, ya, seperti dimanapun. Layanan umum, betul, layanan kepegawaian, ya. diklat segala macam itu semua ada fungsinya. Itu sudah dirancang ya, artinya semua, jangan khawatir, semua fungsi kesekretariatan itu ada di situ. Jadi tinggal dipilih saja gitu ya. Nah, jadi ada KRO lama. KRO lama ini berarti kan yang kodenya EA depannya nih. Jadi masih saya temukan nih 2022. Loh, berarti nanti kalau misalnya kita mau membuat agregasi angka untuk KRO yang jenisnya EB, nggak match dong ya. Ya kan? Ternyata masih ada yang KRO yang jenisnya masih EA gitu ya. Jadi kalau kita buat agregasi angkanya, saya yakin nggak akan ketemu nih. Jadi ini masih belum bisa diagregasi. Nggak bisa diagregasi karena kita masih menggunakan KRO yang lama. Ya. Jadi ini mungkin pelan-pelan nanti teman-teman di analis di anggaran di KL nih, mestinya nih. Kalau kami melihatnya kan di DJA ini secara makro ya Mbak G ya. Secara makro artinya seluruh KL nih gitu ya. Tapi kalau misalnya di level apa namanya, di level KL kan mikro nih, ya kan? Mestinya mereka ada kajian yang lebih kecil lagi yang buat masukan buat teman-teman di Kementerian Keuangan, DJA khusus gitu ya. Oke. Kalau yang terkait threshold itu seperti apa? Oke, nah, threshold ini threshold. maksud saya kalau threshold ini kan artinya kan semangat RSPP ini kan penyederhanaan sebenarnya, ya kan? Jangan sampai RSPP ini malah menjadikan strukturnya malah lebih gemuk gitu ya. Nah, ini yang kita coba tawarkan ke teman-teman gitu ya. Kalau misalnya semangatnya penyederhanaan, artinya kalau misalnya ada alokasi anggaran yang nilainya, contoh nih kalau saya buat batas 100 miliar lah gitu ya. Contoh ya. Kalau misalnya ada alokasi anggaran yang cuman 2 miliar dibuatkan satu program, kan sayang banget nih dokumennya gitu ya. Dan itu pun tidak akan mewakili apa-apa jadinya gitu ya. Jadi kan kalau program ini kan kita sebut dia karena dia lintas KL sifatnya, sedangkan kalau tadi yang kecil-kecil ini kan teknis, spesifik teknis KL gitu ya. Gitu ya. Itu mungkin Mbak Ege. Jadi kalau kita threshold ini kita melihatnya secara makro ya. Jadi nggak melihatnya nanti orang KL-nya bingung nanti. Saya kan kecil nih angkanya, alokasinya, tapi kalau misalnya dibuat satu program kan nggak mungkin. Caranya gimana? Ya mungkin
kita lihat program yang di KL lain yang sifatnya lintas, ini bisa kita ambil. Oke. Jadi ke depannya diharapkan program lintas implementasi program lintas ini semakin dikuatkan seperti itu ya. Nah, berdasarkan hasil analisis BLI tersebut, jadi rekomendasi apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pembuat kebijakan RSPP? Oke, mungkin kan kalau kita lihat siklus ya, sekarang kan kita sudah menyusun 2022 dan itu sudah terjadi gitu ya. Artinya dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sudah ditetapkan oleh yang berwenang gitu ya. Nah, di sini kan ada nih tadi jadi yang tadi saya temukan, mungkin teman-teman coba evaluasi nih yang teman-teman di KL ya, termasuk yang di Kementerian Keuangan juga mungkin. Jadi kita bisa evaluasi kira-kira cocoknya seperti apa ya. Kemudian kita buka ruang diskusi gitu ya dengan kementerian gitu ya. Di internal kementerian juga mestinya ada evaluasi. Nah, ini evaluasi ini sangat bermanfaat ketika nanti teman-teman sudah mulai menyusun 2023. Betul. Ya kan? 2022 kan sudah terjadi. Jadi kalau 2022 treatmentnya cuma revisi aja berarti. Tapi kalau 2023 alangkah baiknya dari sekarang sudah mulai nih teman-teman di KL nih, ya kan? Sudah mulai melakukan analisa kira-kira seperti apa sih struktur yang akan kita bangun di RKKL-nya di setiap kementerian lembaga gitu ya. Jadi evaluasi ini penting Mbak Ege. Jadi kalau misalnya kan siklus di PP 17 kemarin kan diawali dengan evaluasi gitu ya. Betul. Evaluasi ini penting untuk menyusun yang lebih baik lagi gitu. Iya, ke depannya. Oke, BLI Krishna itu menarik sekali rekomendasinya. Jadi evaluasi akan menjadi dasar untuk membuat kebijakan atau penyempurnaan standar terkait RSPP. Nah, selanjutnya kalau kita melakukan evaluasi itu biasanya tuh terdapat temuan-temuan di lapangan yang kadang memang menantang ya dalam mengimplementasikan RSPP. Contohnya nih, misalnya ada unit kesekretariatan KL, atau misalnya Sekjen atau Sestama yang biasanya tuh suka dapat penugasan tambahan untuk melakukan kegiatan-kegiatan teknis. Jadi mau nggak mau mereka menghasilkan KRO atau RO teknis, tapi programnya Dukman gitu. Jadi tidak match. Nah, ini dalam pandangan BLI solusinya seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya penugasan ya, kalau penugasan ini berarti kan ya kadang resmi ada peraturannya. Sesuatu yang di luar tusi utamanya gitu ya. Iya, kadang-kadang ada yang di tusi utamanya juga nih sesuai peraturan. Jadi kita kembalikan coba ininya konsep Dukmannya gitu ya. Nah, kan konsep Dukman ini kan dimunculkan ketika pemerintah ingin mencoba menghitung belanja birokrasi. Ya kan? Nanti mungkin bisa saya sampaikan ya kalau belanja birokrasi ini menghitungnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya ada penugasan yang sifatnya bukan belanja birokrasi, kemudian dimasukkan ke program Dukman, yang terjadi apa? Berarti kan ada data yang nggak valid ya nanti kalau kita menghitung Dukmannya kan gitu ya. Betul. Nah, ini mungkin treatmentnya mungkin saya yakin di setiap KL itu akan punya minimal 2 programnya, ya kan? Yang satu pasti program Dukman, itu pasti ada nih. Yang kedua program teknisnya, ya kan? Nah, coba dicek nih program teknisnya dulu nih. Program teknisnya kira-kira bisa nggak mewakili atau mewadahi kegiatan tadi yang Mbak Gigi tanyakan gitu ya. Nah, kemudian ketika enggak, coba lihat program di kementerian lain. Ya kan? Kalau misalnya mungkin terkait peraturan, coba intip deh di Kemenkumham misalnya gitu ya. Ada nggak sih program yang kira-kira untuk mewadahi penugasan khusus tadi gitu ya. Jadi tidak langsung serta-merta karena jadi satu lagi nih Mbak Gigi. Jadi RSPP ini kita semangatnya adalah menghilangkan silo-silo. Betul. Ya, jadi kita nggak lagi menghubungkan RSPP dengan unit. Entah di struktur manapun gitu ya. Itu penting struktur untuk program jadi catatan, ya, betul. Lintas KL. Di KRO kita usahakan dia lintas eselon 1-nya, ya kan? RO pun dia lintas eselon 2-nya. Jadi kita tidak bisa lagi menyebutkan ada pengkotakan anggaran untuk unit tertentu. Jadi ini semangatnya di situ mungkin Mbak GG. Jadi teman-teman nggak usah khawatir mungkin nanti kegiatan saya kok nggak dianggarkan. Enggak, bukan itu semangatnya. Jadi semangatnya adalah
supaya pekerjaan atau tusi ini dilaksanakan bersinergi antar eselon 2, antar eselon 1, antar KL bahkan. Jadi munculnya kalau antar KL di program munculnya gitu ya. Itu yang semangat yang perlu kita gaungkan ke teman-teman di KL nih. Siap, Bli. Oke, terima kasih Bli penjelasan yang itu sangat komprehensif. Nah, intermezzo sebentar Sobat AI karena kami punya kuis atau pertanyaan untuk Sobat AI di rumah ataupun di kantor. Bagi Sobat AI yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan souvenir menarik dari podcast Disangga. Pertanyaannya akan disampaikan oleh Bli Krisna. Silakan Bli Krisna, pertanyaannya. Oke. Nanti akan saya ajukan 2 pertanyaan mungkin ya Mbak Gege ya. Nanti jawabnya gimana Mbak Gege? Ditulis di kolom komentar. Oke. Ditulis di kolom komentar ya teman-teman analis ya. Jadi 2 pertanyaannya adalah sekaligus saya 2 apa satu-satu nih? Ya boleh satu-satu. Oke. Ya, 1. Oke, pertanyaan pertama adalah kalau teman-teman lihat ya nanti ada di RSPP ya. Jadi yang saya tanyakan adalah berapa jumlah program teknis yang lintas KL? Program teknis lintas KL. Paham ya Mbak Ige ya kira-kira ya? TA 2021. Yes, ya. Sepertinya tadi Bli Krisna menyebutkan tuh di awal obrolan kita. Ada ya tadi ya. Betul. Okay. Nah, pertanyaan kedua. Yang kedua ini juga sangat terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan sebenarnya ya. Kalau teman-teman tadi sudah menyimak ya. Pertanyaan kedua adalah berapa jumlah RO generik di KRO-EB di tahun anggaran 2022 ya Mbak Ege ya? Iya, betul. Ya, itu mungkin Mbak Ege 2. Oke, cukup. Silahkan langsung jawab aja jawabannya di kolom komentar. Dan untuk penjawab pertanyaan yang beruntung nanti akan dihubungi oleh podcast Disangga. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir nih, Bli Krisna. Ya. Pertanyaan terakhir adalah sepertinya nih masih banyak ruang penyempurnaan untuk RSPP tentu saja. Nah, kami nih para analis anggaran ataupun Sobat AI yang masih ingin mengkaji atau mereview RSPP, sebenarnya dimensi apa nih yang masih bisa kita analisis atau kita gali lebih lanjut? Oke, gini mungkin ya teman-teman ya, kan kita sesuai dengan namanya nih analis nih. Jadi kan kerjanya menganalisa nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada peluang untuk menganalisa sesuatu, itu kan banyak sekali materinya nih, ya kan? Apalagi sekarang sebenarnya kan Javung kita ini kan melekat ke struktural. Jadi apapun yang dikerjakan struktural sebenarnya bisa dianalisa nih, gitu ya. Apapun nih, gitu ya. Hal kecil pun sebenarnya tidak akan mungkin orang-orang tidak akan meremehkan lah ya, wah kajian saya kecil, enggak gitu ya. Sekecil apapun kajiannya tentu akan bermanfaat buat organisasi gitu ya. Nah karena kita adalah analis anggaran, jadi teman-teman nanti kalau di level KL ya, jadi nanti bisa analisanya bisa sampai level satker, yang mana di Kementerian Keuangan tuh nggak bisa gitu ya. Jadi kalau di Kementerian Keuangan seperti ini saya tadi kajiannya studinya ya, hanya melihat secara makro saja gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di KL bisa melakukan analisa sampai level satkernya gitu ya. Kalau misalnya RSPP ini, RSPP nih kalimatnya Mbak Gege ya, redesign sistem perencanaan penganggaran. Artinya apa? Redesign terus nih, gitu ya. Jadi kita nggak akan berhenti untuk menyempurnakan RSPP. Jadi RSPP ini belum berhenti nih, gitu ya. Tahun ini mungkin akan berubah, tahun depan juga mungkin akan berubah, tapi tentu berubah untuk yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi kita kenal kalau bahasa Jawanya continuous improvement ya Mbak Gege ya, gitu ya. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa tuh, gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya kita jangan pekerjaan yang sudah jadi tusi terus kita analisa
sepertinya kok nggak menantang gitu ya. Jadi Hmm. kita analisa sesuatu yang belum ada nih. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Kita kan punya setidaknya ada 9 tematik penganggaran ya, Betul. gitu ya. Ada ketahanan pangan, ada infrastruktur, ada jaminan sosial, Kesehatan. kesehatan dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman coba lihat deh di RKKL-nya. Kira-kira alokasi atau kegiatan yang di RKKL ini di tagging apa nih, gitu ya. Kalau taggingnya adalah infrastruktur, coba cari teman-teman sebelah deh. Misalnya teman-teman di Kemensos apa nih infrastrukturnya gitu ya, ke teman-teman di Kemendikbud apa nih infrastrukturnya, cari nih pembandingnya gitu ya, kira-kira di tempat mereka seperti apa. Dan karena kan di nota keuangan kita kan nyebutnya infrastruktur secara nasional ya, jadi tidak per KL nyebutnya ini berapa dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau menganalisa secara tematik, ini sangat menantang sebenarnya. Jadi Betul. nanti teman-teman lihat angka RKKL-nya seperti apa, alokasinya di mana, di tagging seperti apa, kemudian coba dianalisa. Jadi nanti ini kan teman-teman analis kayaknya sudah menyebar nih Mbak Regi ya. Semua KL ada nggak atau gimana? Ya, sudah Hampir semua ada bertambah. ya. Jadi coba nih teman-teman di KL-KL terutama di Biro Perencanaan gitu ya, coba coba bikinkan satu ruang diskusi mungkin ya, FGD atau apa gitu ya, ruang diskusi, kumpulin deh semua teman-teman Jafung nih, Jafung yang kita ambil temanya yang pertama misalnya infrastruktur, kumpulkan semua Jafung, kita diskusi seperti apa sih gitu ya. Jadi mungkin di Kementerian Keuangan juga bukan yang paling benar sih, enggak sih Mbak Gege ya. Tapi kalau ada masukan yang sekecil apapun dari teman-teman di KL, sepertinya ini akan berguna gitu ya untuk penyempurnaan ke depan. Jadi memanggil semua analis anggaran kita untuk panggil, ayo, kan? menganalisis, mereview ya, masih banyak ruang untuk penyempurnaan. Jadi nanti yang dianalisa bukan persetujuan revisi gitu ya. Jadi kok sepertinya nggak menantang gitu ya. Ada tips melakukan kajian dari Bli Krishna. Gitu Terima mungkin. kasih banyak Bli Krishna. Ya, nah sepertinya sudah cukup ngobrol-ngobrol kita kali ini, dan mungkin nanti kita kalau berjodoh akan kita sambung di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast Disangga. Salam analis anggaran Indonesia.